أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sahabat Al-Qur'an a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita kembali dalam pembahasan fasahatul lisan pada episode kali ini, yaitu kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan sifatul huruf, di mana kita sekarang sudah masuk pada sifat yang tidak memiliki lawan kata pada poin yang keempat, yaitu sifat al-inhiraf. Baik, pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an. Apa itu inhiraf? Apa itu sifat al-inhiraf? Al-inhiraf secara bahasa artinya al-mailu wal-udul. Artinya adalah menyeleweng atau miring, menyimpang. Nah, itulah artinya al-inhiraf atau menyimpangnya makhraj. Apa yang dimaksud dengan menyimpangnya makhraj? Secara istilah adalah mailu sautil harfi, menyimpangnya suara huruf, li'adami kamali jarayanihi, karena tidak sempurna mengalirnya, bisa babi i'tiradil lisani tariqahu, karena jalannya terhalangi oleh lidah, atau penyebabnya jalan suaranya terhalangi oleh lidah. Maka inilah yang dimaksud dengan menyimpang. Taib, apakah ini berpengaruh di dalam tajwid? Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, karena ini secara otomatis ketika kita mengucapkan huruf tersebut otomatis dia inhiraf, ya, suaranya ya dan udaranya akan inhiraf atau menyeleweng atau menyimpang dari makhrajnya. Namun ini hanya sebagai thaqafah, ya, kita akan bahas sebagai thaqafah saja. Taib. Hurufnya ada dua, yaitu huruf lam dan ra. Huruf lam dan ra. Taib. Jika kita perhatikan di gambar, ya, silakan dilihat huruf ra. Ketika kita mengucapkan huruf ra, ya, maka inhirafnya atau menyimpangnya makhraj huruf ra yang tadinya harusnya udara dan suara itu keluar jajar, ya, seperti yang terlihat, maka kemudian menyatu ke bagian tengah, ya, dari samping, ya, menuju ke tengah lidah semuanya. Aru, ro. Nah, seperti itu, ya. Sebenarnya tidak berpengaruh, ini sebagai thaqafah saja untuk kita pahamin, ya. Ini berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Tapi kemudian yang kedua juga seperti itu, huruf lam. Ketika kita ucapkan, ya, la, maka ketika suara atau udara berada di ujung, dia akan menyimpang ke bagian samping lidah, karena bagian sisi ujung sampai ke ujung lidah itu menyentuh ke langit-langit bagian depan. Ya, ketika sisi ujung dan ujung menyentuh ke langit-langit, maka suara tidak bisa lagi melewatinya. Otomatis dia akan menyimpang ke samping seperti yang terlihat di gambar, ya. Jadi seperti itu yang dikatakan menyimpangnya suara huruf, ya, hijaiyah. Maka otomatis terjadi ketika kita ucapkan. Misal dalam contoh misalnya la, ya, karena lidahnya terangkat maka suara akan ke samping. La, ya, li, ya, terutama ketika disukunkan, ya, ro, ya, la, bukan ketika lidahnya terbuka, tapi ketika dia menyentuh makhrajnya, ya. Taib. La, li, lu, bal, walahum, la, ya, walahum malik, qalu anzalna bismillahi, ra juga sama, rasulu absarihim kafaru irji'i ar-rahman. Jadi tidak ada, kalau misalnya kita lagi memperbaiki bacaan orang, ini inhirafnya kurang, nggak ada seperti itu, inhirafnya kurang, ya. Sama seperti tidak ada sifat idlaq atau ismat dalam pembetulan tajwid. Wallahu a'lamu bissawab. Demikianlah untuk pembahasan al-inhiraf ini. Insyaallah kita ketemu di episode berikutnya dalam pembahasan at-takrir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.